Siap, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Rahman dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu lembaga amil zakat di Kabupaten Bekasi, yaitu Les Al-Kafi, dengan salah satu mungkin dari Les Al-Kafi dengan Ustadz Herwanto ya, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Edit. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Mas Edit. Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya Ustadz. Siap. Mungkin saya mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Les Al-Kafi ya Ustadz. Ya baik, silakan. Untuk yang pertama mungkin sejarah dari Les Al-Kafi itu seperti apa ya Ustadz? Sejarah Les Al-Kafi. Pertama, Al-Kafi itu sebelum menjadi Les itu berupa yayasan, tepatnya tahun 2008, bergerak di bidang dakwah dan sosial serta pendidikan. Kemudian karena adanya aturan undang-undang tentang perzakatan, tepatnya undang-undang tahun nomor 23 tahun 2011, maka Yayasan Al-Kafi membentuk salah satu badan di bawahnya berupa Lembaga Amil Zakat Al-Kafi atau disingkat Les Al-Kafi Peduli. Demikian Mas. Itu berarti sejarahnya itu awal dari yayasan, lalu ada tadi syarat-syarat ini langsung diajukan dan menjadilah Les tadi ya. Ya. Tadi ya. Untuk yang kedua ini untuk legalitas dari Les Al-Kafi itu seperti apa Ustaz? Ya, jadi begitu adanya sosialisasi tentang Undang-Undang Zakat tahun nomor 23 tahun 2011, kemudian kami mengajukan diri ke Basnas RI. Tepatnya kami mendapatkan SK LAS sebagai LAS itu tahun 2018 bulan Mei 2018 ya. Itu prosesnya apakah lama atau seperti apa Ustaz? Sebenarnya prosesnya cepat kalau persyaratan-persyaratan dimaksud sudah bisa dilaksanakan. Jadi pertama kita harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas, kemudian ada verifikasi faktual dari Kemenag RI, kemudian diproses kurang lebih 1 bulan 2 bulan selesai. Berarti intinya tadi ya syaratnya harus betul-betul terpenuhi sehingga tadi mudah untuk mengajukan legalitas tadi ya. Iya betul. Untuk selanjutnya ini program-program apa saja yang ada di Les Al-Kafi? Kalau secara garis besar program di kami itu ada dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama di bidang pendidikan, kemudian ada kesehatan, kemudian ada ekonomi, kemudian dakwah dan sosial, dan bencana kemanusiaan. Itu yang paling utama ya. Ya. Untuk selanjutnya ini bagaimana mekanisme distribusi zakat ya yang dilakukan oleh Les Al-Kafi? Baik, terkait dengan distribusi ini ada 2 cara. Yang pertama adalah kita memang ada tiap akhir tahun itu menjelang tahun baru itu ada namanya RKAT, Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan. Di situ kita akan bahas program-program apa yang akan kita laksanakan di tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, jika tidak tertuang di RKAT tersebut, maka biasanya ada proposal yang masuk ke kami, kemudian kita tindak lanjuti. Adakan verifikasi faktual kepada yang bersangkutan, lalu kita laksanakan penyaluran zakat itu sendiri. Tadi ada, berarti ada proposal juga jika ingin mengajukan tadi ya. Iya. Untuk selanjutnya ini bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Al-Kafi? Baik, terkait dengan transparansi, kami ini sebagai lembaga amil zakat ada 2 laporan keuangan diperiksa oleh KAP, Kantor Akuntan Publik, itu setahun sekali, dan ada nanti yang namanya audit syariah dari Kemenag RI itu per 5 tahun sekali. Disitulah nanti akan terlihat seberapa transparansi laporan keuangan kami dan kegiatan kami. Intinya selalu ada laporan kepada lembaga terkait ya Ustaz ya? Ya, terutama di KAP ini yang tiap tahun sekali, alhamdulillah 5 tahun berturut-turut kita mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian, dan kemarin audit syariah kita mendapatkan kategori yang baik. Untuk selanjutnya Ustaz, apa saja program pemberdayaan ekonomi yang ada di Les Al-Kafi Ustaz?
Pemberdayaan ekonomi secara garis besar ada dua. Yang pertama bantuan sarana ekonomi itu sendiri, dan yang kedua adalah bantuan modal ekonomi, modal usaha gitu maksud saya. Dan juga ada beberapa pelatihan-pelatihan yang membuat mustahik itu bisa menjadi berdaya, yang tadinya itu miskin menjadi meningkat sedikit sehingga dia mereka dari penghasilan itu mereka bisa berinfak ke kami Al-Kahfi. Berarti termasuk UMKM juga ya Ustaz ya? Ada UMKM juga, itu ada bantuan modal usaha, ada bantuan sarana usahanya, dan juga ada pelatihan-pelatihan gitu. Jadi sangat menyeluruh gitu ya Ustaz ya. Selanjutnya ini bagaimana Lajnah Al-Kahfi ini berkontribusi dengan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat gitu Ustaz. Baik, jadi kami kami melakukan sosialisasi zakat. Kami itu mengadakan ke komunitas-komunitas, ke majelis taklim, dan juga yang terutama adalah ke relawan-relawan kami. Kita adakan sosialisasi tentang literasi zakat. Siapa relawan kami yang dimaksud adalah mereka yang sudah terbiasa menyetorkan zakat ke kami, dan juga mereka juga terbiasa mengajak orang-orang lain untuk berdonasi di kami. Kepada mereka itu kita kasih literasi dan sosialisasi tentang perzakatan. Berarti tetap ada sosialisasi dan tadi ya terkait zakat-zakat, begitu pentingnya zakat itu ya Ustaz. Iya, baik dari fikih zakatnya maupun aturan-aturan tentang zakat itu sendiri, dan juga besaran zakat serta barang-barang atau harta apa saja yang harus disakati. Ini kan kemarin kan terkait COVID ini Ustaz. Ini dampaknya seperti apa Ustaz dari lembaga Lajnah Al-Kahfi? Kalau terkait COVID justru ini ada sesuatu yang menarik di kami ya. Justru ketika COVID itu justru penghimpunan malah makin membesar. Asumsi logikanya adalah mereka yang selama ini kurang peduli terhadap orang-orang yang terdampak, tapi ketika COVID ini merajalela sehingga banyak yang terpanggil hatinya untuk membantu mereka-mereka yang sangat terdampak terdampak pada COVID itu, sehingga yang tadinya biasa-biasa saja mereka menjadi simpati dan mendonasikan baik zakatnya, infaknya ataupun sedekahnya ke Lajnah Al-Kahfi. Berarti malah orang-orang itu malah termotivasi gitu mungkin ya. Selain itu yang seharusnya mungkin berpikir dulu gitu ya, malah karena COVID tadi malah termotivasi tadi ya Ustaz ya. Ya, karena Indonesia itu seperti yang diakui oleh dunia bahwa negara kita itu warganya termasuk orang-orang yang dermawan, ya 3 besar sedunia lah paling dermawannya. Ya, alhamdulillah Mas Ustaz ya. Untuk selanjutnya nih, tantangan apa Ustaz yang terbesar ini yang dihadapi Lajnah Al-Kahfi dalam penghimpunan zakat tadi Ustaz? Ya, tantangan terbesar kita adalah terkait dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat itu sendiri. Orang meninggalkan sholat, mereka merasa bersalah karena dosa. Tetapi hal itu tidak terjadi ketika mereka meninggalkan zakat. Masih banyak masyarakat Islam, kaum muslimin muslimat yang kurang sadar akan kewajiban zakatnya. Itu tantangan yang terbesar buat kita. Berarti tantangan utama itu kesadaran ya? Kesadaran masyarakat. Ya, baik, untuk selanjutnya ini bagaimana Lajnah Al-Kahfi mengukur dampak dari program-program sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan? Nah, baik, terkait dengan program yang kita laksanakan, terutama yang terkait dengan sosial dan ekonomi atau yang bersifat pemberdayaan, kita biasanya tidak hanya memberikan bantuannya saja, akan tetapi setelah pelaksanaan program itu kita akan melakukan pendampingan dan pengawasan, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan dari program tersebut. Apakah si penerima zakat itu begitu mendapatkan program dari Al-Kahfi ada perubahan dalam ekonomi kehidupannya. Tadi ya terkait mungkin monitoring gitu. Monitoring dan evaluasi. Untuk selanjutnya ini kan terkait teknologi Ustaz. Ini bagaimana
teknologi itu membantu Laskapi dalam tadi pengumpulan zakat tadi? Ya, sebagai dampak dari apa itu perkembangan teknologi. Bahkan kalau kita lihat, kalau dulu tahun-tahun dulu itu awal-awal menjadi las itu orang berdonasi ke Al-Kahfi itu masih banyak yang jemput zakat, setoran tunai. Tapi dampak dari teknologi adalah makin banyaknya donasi yang melalui via transfer. Karena apa? Karena kita melakukan broadcast atau memanfaatkan sosial media ini dalam penghimpunan zakat. Jadi kita sebar di medsos-medsos kita, baik di apa itu IG, Facebook maupun Twitter gitu ya, sehingga banyak yang masyarakat yang kemudian kenal dengan kami dan berdonasi kepada kami. Berarti sangat berdampak dia untuk memajukan tadi ya, atau merekrut gitu ya, merekrut, atau lebih tepatnya meningkatkan penghimpunan gitu ya, lebih berdampak ke situ. Meningkatkan penghimpunan tadi ya, zakat tadi ya. Selanjutnya ini bagaimana Las Al-Kahfi menjangkau masyarakat yang kurang terlayani dan membutuhkan bantuan, Ustaz? Terkait dengan masyarakat yang kurang, yang belum begitu terjangkau, biasanya kita itu melalui relawan-relawan kita itu. Jadi begini, relawan kita itu salah satu keuntungannya adalah bisa mengakses program yang ada di Al-Kahfi untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar mereka. Jadi seandainya ada relawan dari dari kabupaten, dari kecamatan yang cukup jauh dari kantor Al-Kahfi, tetapi ingin membantu tetangga kanan kirinya dengan program-program yang di Al-Kahfi, maka si relawan tadi boleh mengakses dan mengusulkan program itu untuk dimanfaatkan oleh tetangganya tersebut. Oh, berarti setiap daerah mungkin Al-Kahfi sudah ada relawan khusus gitu mungkin ya? Ya, dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, relawan kita alhamdulillah tersebar di seluruh kecamatan, ada semuanya. Alhamdulillah, berarti emang sudah tersebar tadi ya, sehingga para rakyat-rakyat yang kurang terlayani sudah terpantau mungkin ya? Ya, betul. Untuk terakhir mungkin izin Ustaz ya, ini seberapa besar peran maksudnya gimana ya itu ya, pendapat Ustaz kedepannya ini Las Al-Kahfi atau lembaga amil zakat ini bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan tentang tadi ya, ini kan kemajuan zaman gitu ya. Ini pandangannya seperti apa terkait lembaga amil zakat ke depannya gitu mungkin. Yang pertama, jadi di Al-Kahfi itu secara pimpinan itu ada pengurus intinya itu ada empat orang. Yang pertama adalah manajer, di bawahnya direktur, di bawahnya direktur ada 3 manajer, ada manajer keuangan, ada manajer IT, dan ada manajer distribusi. Terkait dengan kemajuan teknologi, tentu tim IT kami terus memaksimalkan program-program yang ada sehingga IT ini atau teknologi ini berhasil untuk meningkatkan penghimpunan atau pendapatan di kami. Kemudian terkait dengan distribusi, tentunya kami terus melakukan sosialisasi dan memberikan akses yang begitu besar kepada relawan-relawan kami, sehingga penghimpunannya besar, maka pendistribusiannya pun harus maksimal, sehingga banyak umat yang semakin terlayani dan berdaya secara ekonomi dari program-program yang ada di Al-Kahfi. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Ustaz, terima kasih, ini saya banyak tercerahkan ya dengan jawaban Ustaz ini. Semoga semakin ke depan ini Las Al-Kahfi bisa melayani rakyat dengan keseluruhan. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.